Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kami akan mempresentasikan proyek matematika kami yang berjudul tentang penawaran dan penerimaan suatu barang. Nama saya Sartika Yulianti, kami dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Nama saya Sartika Yulianti dengan nomor NIM 642300781 dan dengan kelas 642A25. Nama saya Suci Fitri Olivia dengan NIM 642300474 dengan kelas 642A25. Di sini saya akan membaca kata pengantarnya. Puji Tuhan, syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kuasa atas segala limpahan, rahmat hidayah, taufik, dan hanya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu akan petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Yang kedua ada daftar isi, yaitu kata pengantar, ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan. Yang kedua ada pembahasan. Kita akan membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama tentukan harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Yang kedua, tentukanlah total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, tentukanlah subsidi yang dinikmati oleh produsen. Yang keempat, tentukanlah total subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Yang kelima, buatlah grafik. Dan bab 3 ada penutup, kesimpulan, dan daftar pusaka. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang, ada tujuannya, dan juga ada manfaatnya. Langsung saja ke pembahasannya. Bab 2 yang pertama itu A, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Fungsi permintaan QD sama dengan 50 dikurang P, fungsi supply QS 3P dikurang 10, subsidi per unit sama dengan 10. 1. Keseimbangan sebelum subsidi. Tetapkan QD sama dengan QS, 50 dikurang 2P sama dengan 3P dikurang 10. 50 ditambah 10 sama dengan 3P ditambah 2. 60 sama dengan 5P. P sama dengan 12. Q sama dengan 50 dikurang 2 dalam kurung 12. Q sama dengan 50 dikurang 24. Q sama dengan 26. P-nya 12 dan Q-nya 26. Yang kedua yaitu setelah subsidi. Dengan adanya subsidi sebesar 10 per unit, maka fungsi penawaran bergeser bersamaan dengan penawaran baru menjadi QS sama dengan 3P ditambah 10 dikurang 10. QS 3P ditambah 30 dikurang 10. QS-nya 3P dikurang 20 ditambah 20. Tetapkan pasokan baru sama dengan permintaan. 50 dikurang 2P sama dengan 3P dikurang 30. 50 dikurang 20 sama dengan 3P ditambah 2P. 30 sama dengan 5P. P sama dengan 6. Substitusikan kembali P sama dengan 6 ke dalam persamaan permintaan untuk mendapatkan Q. Q sama dengan 50 dikurang 2 dalam kurung 6. Q-nya 50 dikurang 12, Q-nya 38. Jadi harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi adalah P-nya adalah 6 dan Q-nya adalah 38. Soal yang B, tentukan total subsidi yang dibayar pemerintah. Total subsidi yang dibayar pemerintah adalah jumlah subsidi per unit dikalikan kuantitas yang terjual. Rumusnya total subsidi sama dengan subsidi per unit dikali jumlah terjual. Total subsidinya sama dengan subsidi per unitnya 10 dikali jumlah terjualnya itu 38. Jadi 10 dikali 38 sama dengan total subsidinya sama dengan 380. Langkah penyelesaian soalnya yang pertama, diketahui subsidi per unit adalah 10 dan jumlah unit yang terjual adalah 38. Langkah keduanya untuk menghitung total subsidi, kita kalikan subsidi per unit yang terjual. Total subsidinya yaitu 10 dikali 38 sama dengan 380. Yang C-nya, tentukan total subsidi yang dinikmati produsen. Harga yang diterima produsen setelah subsidi adalah P plus 10. Jadi harga yang diterima produsen adalah P plus 10 sama dengan 6 plus 10 sama dengan 16. Harga keseimbangan semula adalah 12, sehingga keuntungan per unit bagi produsen adalah 16 dikurang 12 sama dengan 4.
Total subsidi yang dinikmati produsen 4 dikali 38 sama dengan 152. Langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, dari soal diketahui bahwa yang diterima produsen setelah subsidi adalah P plus 10 dan hanya keseimbangan semula adalah 12. Langkah yang kedua, kita dapat menghitung keuntungan per unit bagi produsen dengan mengurangi harga keseimbangan semula dari harga yang diterima produsen setelah subsidi. 16 dikurang 14 sama dengan 4. Langkah ketiga, total subsidi yang dinikmati produsen dapat dihitung dengan mengalihkan. Langkah ketiga, total subsidi yang dinikmati produsen dapat dihitung dengan mengalihkan keuntungan per unit dengan jumlah unit yang dijual. 4 dikali 30 sama dengan 152. Total subsidi produsen adalah sama dengan 152. Oke, tentukan total subsidi yang dinikmati konsumen. Konsumen membayar 6, semula 12, sehingga manfaat per unit bagi konsumen adalah 12 dikurang 6 sama dengan 6. Total subsidi yang dinikmati konsumen 6 dikali 38 sama dengan 228. Langkah penyelesaiannya yaitu hitungan manfaat per unit bagi konsumen dengan mengurangi harga yang dibayar dari harga awal, seperti 12 dikurang 6 sama dengan 6. Langkah kedua, hitungan total subsidi yang dinikmati konsumen dengan mengalihkan manfaat per unit dengan jumlah bukaan yang dibeli. 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi total subsidi konsumen adalah 36. Kemudian di sini ada grafik yang sudah kita buat di dalam makalahnya, yaitu gambar ini menunjukkan kurva permintaan dan penawaran untuk suatu barang. Titik potong kedua kurva menunjukkan titik